Hai semua, kenalin aku Winda, selamat datang di Harabel Channel. Di zaman yang serba tidak pasti ini, tentunya banyak dari kita yang mengalami kecemasan. Entah cemas tentang masa depan, pekerjaan, jodoh, atau bahkan cemas tentang resesi 2023. Tentunya kecemasan sehari-hari ini akan cukup mengganggu dan merugikan. Stoicisme atau di Indonesia saat ini lebih sering disebut filosofi teras bisa menjadi alternatif untuk membantu hidup yang lebih baik. Jika kalian salah satu yang mengalami kecemasan itu, kalian mampir di video yang tepat. Yuk kita bahas bagaimana filosofi teras bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan cemas atau stres yang sedang kita alami. Tonton sampai selesai biar kalian bisa dapat keseluruhan insight-nya. Kita bahas sekilas tentang sejarah munculnya Stoicism. Filosofi Stoa merupakan salah satu filsafat kuno yang sudah hadir sejak 2300 tahun lalu. Diperkenalkan oleh seorang pedagang kaya bernama Zeno yang berasal dari Siprus, sebuah pulau di selatan Turki. Bermula saat ia membawa barang dagangannya melintasi Laut Mediterania. Malang tidak dapat terelakkan karena kapal yang ditumpangi Zeno karam. Tidak hanya kehilangan semua barang dagangannya yang teramat mahal, ia juga harus terdampar di Athena. Ini tentunya menjadi ujian besar baginya karena kehilangan semua harta benda dan juga harus menjadi orang asing yang luntang-luntung di tempat yang bukan rumahnya. Di Athena, ia belajar filsafat dari Krates, seorang filsafat aliran sinik, dan berlanjut mempelajari berbagai aliran filsafat lainnya, hingga akhirnya ia mulai mengajarkan filosofinya sendiri. Ia senang mengajar di sebuah teras berpilar. Dalam bahasa Yunani disebut Stoa. Sejak itu, para pengikutnya disebut kaum Stoa. Salah satu alasan filosofi teras ini masih relevan untuk diterapkan di era masa kini karena Stoicisme ditulis untuk menghadapi masa-masa sulit. Stoicisme lahir di era peperangan dan krisis di Yunani. Filsafat ini tidak menjanjikan materi ataupun damai di akhirat, tapi damai dan kokoh di kehidupan sekarang. Damai dan tentram ini kokoh dari dalam diri kita, bukan dari hal-hal eksternal yang dapat berubah, hancur, atau direnggut dari kita. Yang perlu kita ingat, filosofi teras ini tidak menjanjikan untuk menghilangkan kesulitan dan tantangan hidup yang sedang kita alami, tetapi justru menawarkan cara untuk mengembangkan sikap mental yang lebih tangguh agar tetap bisa tenang menghadapi berbagai terpaan hidup. Cemas atau stres bukan hal yang asing bagi kita. Tentunya kita sudah pernah mengalami atau bahkan ada yang sering mengalami ini di saat dihadapkan dengan situasi sulit. Kebanyakan cemas dialami karena kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Kita memiliki bayangan bahwa hal buruk dapat menimpa kita. Sedangkan stres adalah kondisi di mana kita tidak bisa menerima keadaan yang menimpa kita dengan penuh sesal dan amarah. Ada hal-hal yang di bawah kendali kita, ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita, kata Epictetus, salah satu filsuf Stoa. Yang selanjutnya, prinsip ini dikenal dengan dikotomi kendali. Bisa dibilang semua filsuf Stoa sepakat pada prinsip ini, bahwa ada hal-hal dalam hidup yang dapat kita kendalikan dan ada yang tidak. Hal yang bisa kita kendalikan diantaranya adalah pertimbangan, persepsi, dan opini kita, keinginan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Hal-hal yang di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, dan sepenuhnya milik kita. Sedangkan hal yang tidak dibawa kendali kita diantaranya adalah yang pertama, tindakan orang lain, yang kedua, opini orang lain, yang ketiga, reputasi atau popularitas kita, yang keempat, kesehatan kita, yang kelima, kekayaan kita, yang keenam, kondisi saat kita lahir, dan lain-lain. Hal-hal yang di luar kendali kita ini bersifat lemah, terikat, dan milik orang lain. Kalian sadar atau tidak bahwa kecemasan adalah sesuatu yang kita pelajari dari orang lain? Bayi itu tidak punya rasa cemas ataupun takut. Yang membuat dia merasa takut adalah karena dia mempelajari ada sesuatu yang menakutkan. Bahkan hingga dewasa pun seringkali yang membuat kita merasa cemas adalah karena pengaruh dari luar. Bisa karena berita yang kita baca, perkataan orang yang kita dengar, atau hal yang menimpa orang lain.
Ini artinya cemas terjadi karena hal-hal di luar kendali kita. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Filosofi teras mengajarkan pada kita untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan saja, maka hidup kita akan damai tanpa kecemasan. Jangan habiskan waktu untuk memikirkan hal-hal di luar kendali kita, seperti memikirkan bagaimana perasaan orang lain terhadap kita. Realokasikan waktu dan tenaga untuk hal-hal yang ada di bawah kendali kita. Daripada kita sibuk memikirkan apa yang akan terjadi di 2023 seperti mengkhawatirkan apakah akan ada pengurangan karyawan, apakah harga-harga akan terus naik, dan lain-lain, lebih baik kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan seperti meningkatkan performa kerja kita di kantor, mulai mencatat setiap pengeluaran kita agar dapat melakukan evaluasi, dan membuat rencana pengeluaran di tahun depan. Kebanyakan khawatir itu hanya ada dalam pikiran kita dan tidak benar-benar terjadi. Epictetus pernah berkata, bukan hal-hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pertimbangan atau pikiran, persepsi akan hal-hal dan peristiwa tersebut. Dengan kata lain, filosofi teras mengatakan bahwa sumber segala kecemasan adalah dari pikiran kita, bukan hal yang terjadi pada kita. Coba bayangkan situasi-situasi ini. Situasi pertama, ketinggalan kereta saat mau ke kantor atau ke kampus. Situasi kedua, mobil atau motor kita banyak kempes di tengah jalan. Situasi ketiga, handphone baru jatuh dan kacanya retak. Situasi keempat, dimarahi mertua karena masakan tidak enak. Situasi kelima, kehilangan pekerjaan karena perusahaan bangkrut. Semua orang mungkin setuju kalau semua peristiwa itu tidak menyenangkan, menyebalkan, atau bahkan membuat stres. Namun menurut Epictetus, bukan semua peristiwa itu yang membuat kita cemas ataupun sedih, karena semua peristiwa itu bersifat netral. Tetapi persepsi, anggapan, dan pertimbangan kita terhadap peristiwa itu yang mengakibatkan peristiwa itu menjadi buruk. Bagaimana bisa begitu? Dalam filosofi teras ada pemisah antara impression dengan interpretasi. Impression adalah segala sesuatu yang dapat ditangkap oleh indera, sedangkan interpretasi adalah makna yang dapat kita ambil dari apa yang kita lihat atau yang kita dengar. Kita seringkali tidak bisa membedakan keduanya. Kita serta-merta memberikan interpretasi atau penilaian atas peristiwa yang kita alami. Peristiwa itu sendiri hampir selalu netral. Kita sendiri yang memberikan label positif atau negatif. Tidak berbeda dengan Epictetus, Marcus Aurelius juga mengatakan, jika kamu merasa susah dengan hal eksternal, maka perasaan susah itu tidak datang dari hal tersebut, tetapi oleh pikiran atau persepsimu sendiri, dan kamu memiliki kekuatan untuk mengubah pikiran dan persepsimu kapanpun juga. Kita harus menyadari semua emosi negatif yang kita alami, mulai dari khawatir, cemas, susah, sedih, dan lain-lain datangnya dari pikiran kita sendiri. Kabar baiknya, kita sebenarnya mampu mengubah semua persepsi itu tanpa mengubah peristiwa yang benar-benar terjadi. Inilah yang dimaksud stoicisme, bahwa kebahagiaan sejati datangnya dari hal-hal yang dapat kita kendalikan, yaitu pikiran, persepsi, dan pertimbangan kita sendiri. Kebahagiaan tidak perlu bergantung pada hal-hal eksternal. Cukup segitu dulu pembahasan tentang filosofi teras kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Ngomong-ngomong, apa kamu sudah merasakan manfaat lain dari menerapkan filosofi Stoa ini? Ceritain pengalaman kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.